tentang steganografi dari kelompok kelas F1 ini. Di kelompoknya itu ada Bayu Sukmanjaya, Iqbal Ma'arif, yaitu saya, dan Eti Febrian. Selanjutnya saya mendapatkan 5 judul jurnal yang saya akan presentasikan nanti di dalam PPT ini. Yang pertama judul jurnalnya yaitu 1. Memprogram aplikasi steganografi menggunakan metode spektrum pada perangkat mobile berbasis Android. 2. Implementasi steganografi dengan metode LSB. 3. Aplikasi steganografi menggunakan LSB 4 bit sisipan dengan kombinasi algoritma substitusi dan Virgil berbasis Android. Yang keempat, pengamanan pesan pada steganografi citra dengan teknik sisipan spread spektrum. Yang kelima, implementasi perangkat bit nilai warna spasi pada steganografi di dokumen teks XML. Introduction. Steganografi atau steganografi adalah sebuah ilmu, teknik, atau seni menyembunyikan sebuah pesan rahasia dengan suatu cara sehingga pesan tersebut hanya akan diketahui oleh si pengirim dan si penerima. Si pengirim dan si penerima pesan rahasia tersebut. Steganografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu stegano yang berarti tersembunyi atau menyembunyikan, dengan grafi yang berarti tulisan. Jadi steganografi adalah tulisan atau pesan yang disembunyikan. Steganografi kebalikannya kriptografi yang menyamarkan arti dari sebuah pesan rahasia saja, tetapi tidak menyembunyikan bahwa ada sebuah pesan. Kelebihan steganografi dibandingkan dengan kriptografi adalah pesan-pesan yang akan dibuat tidak menarik perhatian dan tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak ketiga. Berbeda dengan kriptografi yang pesannya tidak disembunyikan. Walaupun pesannya sulit untuk dipecahkan, akan tetapi itu menimbulkan kecurigaan pesan tersebut. Teknik steganografi meliputi banyak sekali metode komunikasi untuk menyembunyikan pesan rahasia, teks atau gambar. Di dalam berkas-berkas lain mengandung teks, gambar, bahkan audio tanpa menunjukkan ciri-ciri perubahan yang nyata. Akan terlihat dalam kualitas dan struktur dari berkas semula. Metode ini termasuk tinta yang tidak tampak, microdots, pengaturan kata, tanda tangan digital, jalur tersembunyi, dan komunikasi spektrum lebar. Tujuan dari steganografi ini adalah menghasilkan atau menyembunyikan keberadaan dari sebuah pesan tersembunyi atau sebuah informasi. Dalam praktiknya, kebanyakan pesan disembunyikan dengan membuat perubahan tips terhadap data digital lainnya yang isinya tidak akan menarik perhatian dari penyerangan potensial. Sebagai contoh, sebuah gambar yang terlihat tidak berbahaya. Perubahan ini bergantung pada kunci, sama pada kriptografi, dan pesan untuk disembunyikan. Orang yang menerima gambar kemudian dapat menyimpulkan informasi terselubung dengan cara mengganti kunci yang benar ke dalam algoritma yang digunakan. Adapun beberapa metode yang dapat diterapkan dalam steganografi yaitu metode LSB, metode kriptografi, metode citra digital atau gambar, dan 4 metode statistik forensik. Nah, selanjutnya ini akan dibahas oleh teman saya. Beberapa metode yang dapat diterapkan dalam steganografi: metode LSB, metode kriptografi, metode citra digital, dan metode statistik forensik. Metode dari 5 jurnal LSB, Less Significant Bit. Metode steganografi yang paling umum pada tipe berkas citra adalah LSB. Metode ini menyembunyikan data dengan mengganti bit-bit data yang paling tidak berarti di dalam cover dengan bit-bit data rahasia pada susunan bit di dalam sebuah byte. 1 byte sama dengan 8 bit.
ada bit yang paling berarti most significant bit, dan bit yang paling kurang berarti less significant bit. Bit yang cocok untuk diganti adalah LSB, sebab perubahan tersebut hanya mengubah nilai bit satu lebih tinggi atau satu lebih rendah dari nilai sebelumnya. Misalkan pada cover citra, bit tersebut menyatakan warna merah, maka perubahan 1 bit LSB tidak mengubah warna merah tersebut secara berarti, apalagi mata manusia tidak dapat membedakan perubahan kecil. Proses dalam menggunakan metode LSB yaitu proses encoding. Pada proses encoding dilakukan penyisipan pesan rahasia ke dalam cover image. Hasilnya adalah stereoimage. Masukkan cover image pesan teks nilai konstanta A, B, dan M. Keluaran stereoimage. Kriptografi berasal dari dua kata Yunani, yaitu kripto yang berarti rahasia dan grafo yang berarti menulis. Menurut Brand-Skinner, secara umum kriptografi dapat diartikan sebagai ilmu dan seni penyandian yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan suatu data. Kriptografi memiliki dua bagian yang penting, yaitu enkripsi dan dekripsi. Enkripsi adalah sebuah proses penyandian pesan asli menjadi pesan yang tidak dapat diartikan seperti aslinya. Deskripsi sendiri berarti merubah pesan yang sudah disandikan menjadi satu pesan aslinya. Pesan asli biasanya disebut plain text, sedangkan pesan yang sudah disandikan disebut ciphertext. Citra digital. Secara harfiah, citra atau image adalah gambar pada bidang dua dimensi dwimatra. Ditinjau dari sudut pandang matematis, citra merupakan fungsi menerus dari intensitas cahaya pada bidang dwimatra. Sumber cahaya menerangi objek. Objek memantulkan kembali sebagian dari berkas cahaya tersebut. Pantulan cahaya ini ditangkap oleh alat-alat optik, misalnya mata pada manusia, kamera pemindai, dan sebagainya, sehingga bayangan objek yang disebut citra tersebut terekam. PNG (Portable Network Graphics) adalah salah satu format penyimpanan citra yang menggunakan metode pemadatan yang tidak menghilangkan bagian dari citra tersebut. Untuk keperluan pengolahan citra, meskipun format PNG bisa dijadikan alternatif selama proses pengolahan citra diolah sehingga penyimpanan berulang-ulang dari citra tidak akan menurunkan kualitas citra. PNG format berkas grafik yang didukung oleh beberapa web browser. PNG mendukung transparansi gambar seperti GIF. Berkas PNG bebas laten dan merupakan gambar bitmap yang terkompresi. Dari kelima jurnal yang kami baca ditemukan beberapa poin menarik di dalamnya. Menurut kelompok kami, steganografi adalah cara yang menarik dan efektif dalam menyembunyikan pesan rahasia dan telah digunakan selama berabad-abad. Metode-metode untuk memperlihatkan pesan yang disembunyikan disebut steganalisis. Sudah cukup banyak, tetapi yang sulit adalah menjadi digunakannya steganografi itu dan kunci yang diperlukan untuk membuka pesan yang ada. Teknologi yang digunakan sederhana, tetapi pelacakannya cukup sulit. Karenanya, steganografi masih digunakan dalam menjaga keamanan suatu informasi dan diterapkan dalam banyak hal-hal sampai sekarang. Ya, baik, terima kasih. Di sini kesimpulannya. Yang pertama, menurut kelompok kami, teknik steganografi dibandingkan dengan kriptografi memiliki keunggulan, yaitu dengan steganografi keberadaan dari informasi yang disembunyikan tidak dapat diakses dengan mudah. Dengan steganografi, informasi disembunyikan sedemikian rupa hingga menghilangkan kecurigaan. Sedangkan untuk kriptografi berdasarkan dari informasi yang disembunyikan dengan jelas diketahui. Yang kedua, dengan meluasnya teknologi digital, maka steganografi pun mulai diterapkan pada file-file digital yang dikenal dengan sebutan digital watermarking. Penerapannya pada file-file gambar, audio, dan juga video. Biasanya digital watermarking mengeksploitasi kelemahan indera manusia, baik pendengaran maupun penglihatan. Teknik yang paling awam digunakan adalah
penggantian LSB (Least Significant Bit) dari suatu rangkaian data dengan informasi yang hendak disisipkan. Namun ukuran informasi yang dapat disisipkan tergantung dari besar carrier file. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.